Episode ke-188. Kinmu mengagumi keajaiban langit cerminar yang menopang Little Giant Capital. Dari bawah, permukaannya tampak seperti langit biasa biru di siang hari dan bertabur bintang pada malam hari. Namun, saat berdiri di atasnya, pemandangan yang terlihat justru dunia lain. Di bawah sana terbentang pegunungan, sungai, dan lautan awan yang mengalir tenang. Rasa ingin tahunya langsung bangkit. Ia melompat dari punggung naga kilin dan menyentuh permukaan cermin air itu. Aneh, benda itu terasa seperti air sungguhan. Ia bisa menciduknya dengan tangan, tetapi saat diinjak, permukaannya hanya beriak tanpa benar-benar tenggelam. Apa sebenarnya benda ini? Gumamnya. Sebagai murid Newt, Kinmu selalu tertarik mempelajari material langka. Ia segera membuka mata langit sains untuk meneliti struktur langit cermin air. Namun, sekeras apapun ia mencoba, ia tidak menemukan satupun tanda rune. Hal itu membuatnya semakin heran. Setiap harta pasti dibentuk oleh rune. Bahkan segel para dewa yang pernah ia lihat masih memiliki pola rune yang jelas. Namun, langit cermin air ini sama sekali tidak memperlihatkan jejak apapun. Seolah-olah teknik pembuatannya telah melampaui pemahamannya, sementara Kinmu sibuk meneliti. Naga kilin telah mendarat di Little Giant Capital. Yongxiu menoleh ke belakang dan melihat Kinmu masih asyik bermain air. Ia hanya tersenyum geli. Menurutnya, meski Kinmu terlihat dewasa, rasa ingin tahunya masih seperti anak kecil. Di pintu masuk, Hermit Qingyu maju sambil membawa segel kaisar manusia. Tatapannya beralih kepada kepala desa, Yongxiu, serta ibu dan anak yang ikut bersama mereka. Ia sempat kebingungan menentukan siapa kaisar manusia yang baru. Kaisar manusia, silakan menerima kembali segel ini. Kepala desa menggelang pelan. Aku bukan lagi kaisar manusia. Aku sudah menyerahkan posisi itu kepada penerusku. Hermit Qingyu lalu memandang Yongxiu. Wanita itu memiliki kultivasi tinggi dan berasal dari bumi barat, sehingga ia mengira dialah kaisar manusia yang baru. Namun Yongxiu segera tersenyum dan melambaikan tangan. Bukan aku. Kaisar manusia yang sekarang masih berada di belakang. Semua orang mengikuti arah pandangnya. Di kejauhan, Kinmu masih jongkok di atas langit cermin air, sibuk memeriksa permukaannya. Ekspresi para pertapa seketika menjadi canggung. Jetty, pemuda yang sedang bermain air itu adalah kaisar manusia. Tanpa diketahui siapapun, Kinmu diam-diam mengisi sebuah botol giok kecil dengan sedikit air dari langit cermin. Ia memasukkannya ke dalam kantong tauti sambil berpikir puas. Tidak akan ada yang sadar kalau sedikit air hilang. Saat akhirnya mengangkat kepala, ia baru menyadari semua orang sedang menatapnya. Kinmu segera tersenyum lebar, berjalan mendekat sambil memberi hormat. Kaisar manusia Qin memberi salam kepada para senior. Maaf telah mengganggu ketenangan tempat ini. Para pertapa membalas salamnya. Hermit Qingyu kembali menyerahkan segel kaisar manusia. Kinmu menerimanya lalu menyimpannya sebelum matanya berbinar melihat dua sosok yang dikenalnya. Tuan Do tua, Rulai tua, kalian juga berada di sini. Kedua orang tua itu tersenyum. Mereka menjelaskan bahwa masa hidup mereka hampir berakhir. Karena itu, mereka memilih tinggal di Little Giant Capital untuk menghabiskan sisa usia dengan damai. Tuan Do tua memandang Kinmu. Kalau kaisar manusia Qin juga ingin meninggalkan urusan dunia dan tinggal di sini, itu justru akan menjadi berkah bagi dunia. Kinmu menggelang. Aku masih memikul tanggung jawab. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Kepala desa pun ikut ditanya mengapa datang ke Little Giant Capital. Dengan tenang ia menjawab, Mur takut aku sendirian di desa. Jadi dia membawaku ikut. Hermit Qingyu kemudian mengajak mereka memasuki Little Giant Capital. Kinmu terpukau melihat pulau-pulau terapung yang saling terhubung oleh jembatan tali. Formasi itu meminjam kekuatan langit dan bumi secara langsung sehingga tidak membutuhkan batu roh maupun sumber energi lain. Ia langsung memahami betapa tingginya pencapaian Little Giant Capital dalam bidang formasi. Kalau Eternal Peace Empire masih mengandalkan batu roh untuk menggerakkan formasi besar, maka Little Giant Capital telah melampaui batas itu. Saat mengamati lebih saksama,
Kinmu merasakan sesuatu yang sangat akrab. Formasi di tempat ini hampir sama dengan formasi gunung kedatangan Sen milik Heavenly Sen Cult. Kesamaan itu bukan hanya pada gunung-gunung yang melayang, tetapi juga cara mereka